Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video tutorial kali ini saya akan menerangkan bagaimana caranya menambah data mustahik dan muzaki. Sebelum kita mulai, ini ada beberapa hal yang harus jadi catatan bersama. Yang pertama, ini adalah alamat website yang nanti dikunjungi. Ini alamat website atau alamat sistemnya. Nah, yang pertama ini catatannya untuk data mustahik dan muzaki. Yang pertama, mustahik atau muzaki adalah orang yang sama, yang membedakan adalah proses transaksinya. Contoh, jika dia datang untuk pemberi atau setor JIS, berarti dia muzaki. Dan jika dia datang menerima manfaat dari dana JIS, berarti dia adalah mustahik. Yang kedua, untuk nomor handphone harap diisi dengan benar karena akan jadi penghubung atau sarana komunikasi. Jadi handphone itu nanti akan digunakan sebagai sarana komunikasi. Contohnya jika kita ingin mengirimkan BSJ lewat WA, BSJ itu bukti setor zakat jika dia datang sebagai muzaki. Baik, langsung saja. Untuk mengakses menunya, pertama kita masuk ke data dasar. Kemudian di sini ada mustahik dan muzaki. Setelah itu ada kategori dan data utama. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mengisi data mustahik dan muzaki, kita harus mengisi dulu kategorinya. Nah, kategori mustahik dan muzaki ini biasanya yang saya tahu ya, biasanya ada kayak gini: prioritas dan reguler, bisa seperti itu. Ini pengklasifikasian atau pengkategorian mustahik dan muzaki. Saya akan contohkan untuk menambahkan kategori prioritas ya. Di sini saya tuliskan namanya, kemudian saya kasih keterangan adalah yang diutamakan seperti ini, kemudian klik simpan. Nah, di sini ada, setelah diklik simpan itu, kita tadi kan mengisi data formulir ya dengan mengklik tanda plus ini, formulirnya terbuka, terus kita mengisi datanya. Nah, data hasil pengisiannya akan muncul di tabel yang di bawah ini. Di tabel ini ada hierarki dan default. Ini hierarki ini untuk menentukan dia urutan keberapa. Secara defaultnya ini 1, jadi biarkan saja, ini tidak akan mempengaruhi apapun. Sedangkan untuk default ini dia akan cukup berpengaruh. Jadi silahkan diklik saja, tapi tidak harus semua ya, salah satu saja. Jadi nanti kalau misalkan kita tambahkan satu lagi, misalkan saya tambahkan di sini yang reguler, saya tambahkan reguler, keterangan juga strip aja. Nah, berarti yang defaultnya itu, yang di atas default itu berarti yang pertama dipilih atau pertama yang jadi prioritas adalah yang di checklist. Lanjut, kita masukkan sekarang data utamanya. Untuk mengisi datanya gampang sekali, tinggal klik tombol plus ini. Tapi sebelumnya saya ingin menerangkan terlebih dahulu isi dari halaman ini. Yang di atas ini adalah formulir pengisian data. Kita bisa membuka dan menutupnya dengan mengklik tombol ini, tombol plus dan minus ini. Kemudian di bawahnya ada grafik per kecamatan. Jadi nanti kita tahu per kecamatan ada mustahik dan muzaki berapa banyak. Dan di sini di bawah ini adalah data-data yang sudah kita input. Dan ini adalah kolom pencarian dan juga upload atau export Excel. Nah, untuk menambahkannya kita klik tombol plus ini. Isikan datanya sesuai dengan KTP-nya atau misalkan kita isikan sesuai dengan data-data lain. Nah, di sini kita bisa menambahkan gambar. Misalkan saya tambahkan gambar. Kalau untuk gambar ini bebas ya. Jadi silahkan saja dibuat seenak mungkin. Untuk kategori saya pilih prioritas. Nicknya ini harus unik ya. Jadi usahakan tidak boleh sama. Nama lengkapnya misalkan siapa ya? Indra Lesmana. Mohon maaf jika namanya sama ya. Ini hanya percobaan saja. Jadi namanya pun nama asal-asalan. Tempat lahir saya isi Sukabumi, tanggal lahirnya saya isi tahun 2000, jenis kelamin saya isi laki-laki, golongan darahnya saya pilih O, status menikahnya saya pilih menikah, agama saya pilih Islam. Nah, nomor telepon ini harus benar-benar ya, karena nanti akan digunakan sebagai sarana komunikasi. Ini ada dua nomor handphone, kita bisa isi salah satu ataupun bisa kita isi dua-duanya. Saya sarankan diisi dengan data yang benar.
Nah begini ya. Email kalau ada diisikan, kalau tidak kosongkan saja. Gelar pendidikan saya isikan S1, pekerjaan isikan ASN, tanggal registrasi saya isikan hari ini. Nah di sini ada perusahaan atau lembaga, di mana ini kalau diisi menandakan bahwa data mustahik atau mujaki yang kita masukkan itu adalah data mustahik atau mujaki lembaga, dan nama orang yang kita isi di sini adalah nama ketuanya. Sedangkan kalau tidak kita isi, berarti mustahik atau mujaki tersebut adalah perorangan. Nah, saya tulis di sini sebagai catatan ya, bahwa jika nama perusahaan atau lembaga diisi, maka mujaki atau mustahik tersebut tergolong mujaki atau mustahik lembaga ya. Lembaga. Jika tidak, berarti perorangan. Nah seperti itu. Jadi ini harus diperhatikan juga ya. Oke, saat ini saya isikan dia sebagai lembaga dengan mengisi data perusahaannya. Ini alamat lengkapnya. Saya isikan sesuai dengan yang saya ketahui saja. Nah ini bebas ya sebenarnya. Ini saya strip aja dan klik simpan. Nah secara otomatis ini sudah tersimpan ya di bawah ini. Nah ini sudah tersimpan dengan benar. Bapak Ibu jika dilihat di sini ada checklist unchecklist aktif ya. Jadi jika nanti si mujaki atau mustahik itu sudah tidak aktif atau meninggal atau apapun, bisa di checklist ini. Dengan di unchecklist ini berarti, nah di unchecklist seperti ini berarti nanti si orang itu tidak akan muncul lagi ketika dilakukan pencarian di setiap transaksi. Jadi tidak bisa melakukan transaksi lagi. Nah jika ada kesalahan, Bapak Ibu bisa klik tombol edit ini, dan nanti ketika diklik, nah formulir ini akan terbuka kembali dengan data yang kita isi sebelumnya, dan kita tinggal mengupdate data yang ingin kita perbaiki. Jika salah, kita bisa klik hapus dan nanti datanya akan terhapus. Bapak Ibu untuk mengisi data mustahik mujaki ini ada dua cara ya. Yang pertama itu tadi cara yang sudah saya contohkan, itu dengan cara inputannya. Cara mengisi data mustahik dan mujaki ini ada dua ya. Yang pertama tadi dengan di input seperti yang sudah saya contohkan. Yang kedua ini lewat file Excel. Jadi Bapak Ibu buat file Excel terlebih dahulu, terus file Excel tersebut diupload. Tentunya file Excel yang diupload itu harus dengan format yang sudah ditentukan oleh sistem. Nah data yang sudah kita input pun kita bisa keluarkan atau kita bisa tarik dengan format Excel juga dengan klik tombol ini. Nah ini datanya. Nah datanya sudah kita download dan kita bisa lihat hasil datanya seperti apa. Nah ini datanya yang sudah kita tarik dari data Excel. Kemudian saya kembali ke tadi bahwa kita akan melakukan penginputan data lewat file Excel. Nah diklik tombol yang tadi ya, saya ulangi, diklik tombol yang ini nih, upload Excel, diklik saja. Nah di sini ada halaman untuk mengupload data Excel. Bapak Ibu bisa mengklik contoh formatnya dengan klik tombol ini. Nanti secara otomatis akan di-download file contohnya. Nah file contohnya sudah di-download. Nah ini file contohnya, Bapak Ibu tinggal mengikuti format ini saja. Jadi nanti disesuaikan datanya, ikuti formatnya. Dengan menggunakan file Excel ini, dengan menggunakan file upload Excel ini, Bapak Ibu enak nih ngisi datanya, jadi tidak harus input satu-satu. Nah jika misalkan Bapak Ibu ingin membuat file Excel sendiri, silahkan dengan ketentuan atau format seperti ini. Ini kolom-kolomnya harus diisi. Nanti jika sudah ada data Excelnya tinggal dipilih, di download atau dipilih filenya, klik open, kemudian di upload. Jika hijau berarti prosesnya berhasil dan datanya sudah terimport atau sudah masuk ke sistem. Namun jika datanya misalkan saya pilih yang ini misalkan ya,
gagal atau tidak memenuhi kriteria, nanti akan ada tulisan gagal seperti ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, itulah cara untuk menginput file Excel untuk data mustahik atau muzaki. Bapak Ibu, ini terakhir ada tombol hapus all. Ini jadi kalau kita klik tombol hapus all ini, maka semua data yang ada di sini akan terhapus. Nah, itu adalah cara bagaimana kita untuk menambahkan data mustahik dan muzaki, serta bagaimana juga itu bisa kita manfaatkan. Kita akan lanjut ke video selanjutnya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.